Pemadaman karhutla di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas terkendala peralatan. Demo tuntut penanganan karhutla di Kalsel ricuh, 2 pengunjuk rasa dilarikan ke rumah sakit. Dua 12 siswa di kota Samarinda diduga positif narkoba. Ribuan peserta antusias mengikuti karnaval budaya zaman kerajaan Mataram kuno di Klaten, Jawa Tengah. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar? Anda menyaksikan Kompas Pagi hari ini 24 Agustus 2026. Saudara, seperti biasa menemani aktivitas Anda selain 4 sorotan utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk mengisi ruang informasi Anda. Bersama saya Fida Herwin, selama 1 jam ke depan, segera kita simak Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita menuju ke sorotan yang pertama. Saudara, kebakaran hebat melanda kawasan Pasar Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada Kamis malam. Sekitar 48 ruko terbakar dalam peristiwa ini. Jongkat Ponti membawa turun semua. Binyu. Kobaran api yang menghanguskan Pasar Sungai Duri ini mulai terlihat sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat dari kawasan pertokoan yang berada di kawasan permukiman padat penduduk. Puluhan mobil pemadam kebakaran baik pemerintah maupun swasta turun ke lokasi untuk membantu menjinakkan dan melokalisir api agar tidak semakin meluas. Besarnya kobaran api dan material bangunan yang mudah terbakar menjadi tantangan petugas damkar dalam pemadaman. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Desa Sungai Duri, Herianto menyebut, informasi sementara sebanyak 48 ruko terbakar. Sementara untuk penyebab maupun sumber api belum diketahui. Api diduga pertama kali terlihat dari salah satu ruko yang berada di bagian tengah deretan bangunan. Api masih belum sepenuhnya padam. Ini tokoh Haji Hamid, tokoh Niki. Sorotan selanjutnya, saudara, kekhawatiran akan ancaman kebakaran hutan dan lahan memaksa warga di Jalan Jurusan Pelaihari, Banjarbaru, Kalimantan Selatan memadamkan api secara mandiri sebelum bantuan pemadam tiba di lokasi. Berpacu dengan waktu dan menggunakan peralatan seadanya, aksi gotong royong warga dilakukan agar kobaran api tidak merembet dan menghanguskan permukiman mereka. Kobaran api akibat kebakaran lahan membuat cemas warga di Jalan Jurusan Pelaihari, Banjarbaru. Sebelum bantuan pemadam tiba, warga berupaya memadamkan api secara bergotong royong menggunakan peralatan seadanya guna mencegah si jago merah mendekati permukiman. Di tengah ancaman anomali cuaca, warga mengeluhkan nasib mereka yang selalu terdampak bencana, yakni kebanjiran saat musim hujan dan terpapar kabut asap hingga pilek saat kemarau. Warga sangat berharap adanya pemantauan kesehatan serta bantuan masker dari pemerintah daerah. Masker misalnya itu dinas-dinas kesehatan untuk memantau warga-warga di sini supaya diperhatikan lah. Kami warga di sini baik kalau musim banyu kebanjiran, kalau musim kemarau kebakaran dampaknya ya itu bang kami kabut asap talisman bang. Jadi itu sangat diharapkan bagi pihak yang terkait lah. Apalagi lahan-lahan banyak dengan berdekatan dengan rumah warga. Sangat mengkhawatirkan. Kami kalau ada bantuan-bantuan dari pemadam-pemadam kayak ini sudah pasrah. Tak berselang lama, relawan bersama tim Satgas Karhutla dari Kodim 1006 Banjar tiba di lokasi dan langsung memadamkan api. Petugas harus bekerja ekstra karena kobaran api cepat menjalar di tengah hamparan ilalang kering. Terlebih lokasi tersebut minim sumber air hingga harus mengasuh pasokan air dari mobil tangki. Kalau daerah sini untuk titik airnya agak kurang, jadi kita menggunakan air tangki. Kemudian untuk kenapa dari Kodim terlibat, karena memang ini masuk di wilayah Kodim 1006 Martapura dan sesuai dengan perundang-undangan bahwa tugas pokok TNI selain perang adalah membantu tugas kewilayahan dan tugas pemerintahan. Berkat inisiatif warga dan kesigapan relawan hingga TNI berhasil membatasi pergerakan api.
Meski demikian, warga tetap membutuhkan pemantauan dari Dinas Kesehatan guna mencegah ancaman ISPA. Arpawi Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, kebakaran lahan di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat kian meluas. Pemadaman terkendala minimnya peralatan. Inilah kondisi kebakaran lahan yang terjadi di wilayah perbatasan Malaysia dan Indonesia di Pulau Temajuk. Nah, kita lihat anggota polisi sedang memadamkan dengan alat seadanya, hanya menggunakan mesin pompa kecil. Sementara api kita bisa lihat berkobar cukup besar dan ini sudah menjalar dari ujung sana ke lokasi ini. Angin yang cukup kencang menjadi penyebab api ini mudah merambat ke lokasi yang kering. Kebakaran lahan di Kecamatan Paloh yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia kian meluas. Selain kemarau, lahan kering dan tiupan angin membuat api mudah menyebar. Selain minim sumber air, tidak ada pemadam kebakaran di daerah Temajuk juga menjadi kendala pemadaman. Warga dan polisi berharap ada mobil pemadam kebakaran untuk membantu proses pemadaman agar karhutla tidak meluas. Sudah terjadi berapa hari, Pak? Kemarin 1 hari. 1 hari. Kemarin siang kebakaran sampai hari ini karena tidak ada hujan, kemarau sudah cukup panjang juga, Pak. Terus ini pemadamannya seperti apa? Kalau tadi saya lihat kan hanya menggunakan Robin. mesin kecil itu, sementara api cukup besar. Ini bagaimana, Pak? Kalau bisa sih kita mohon bantuan dari pemerintah untuk alat pemadam seperti mesin Robin gitu. Untuk saat ini tim pemadam tidak ada di sini, Pak. Sementara tidak ada, Pak. Di lokasi sini. Hanya kita inilah. Biasa kita berjibaku sama TNI, masyarakat yang ada di sini biasanya. Berarti memadamkan api dengan alat seadanya, Pak ya? Betul sekali dengan alat seadanya. Saudara, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyeberang ke negara tetangga Malaysia. Akibatnya, saudara, sejumlah sekolah di Malaysia diliburkan karena kualitas udara berkategori tidak sehat. Sedangkan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, sekolah masih berjalan normal. Akibat kabut asap yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, baik di Sanggau maupun Sambas, menurut Konsul Jenderal Republik Indonesia Kuching, Abdullah Zulkifli, sejumlah daerah di Sarawak, Malaysia meliburkan peserta didik mulai 20 hingga 21 Agustus 2026. Hal ini menyusul tidak sehatnya kualitas udara. Selain dari Kalimantan, kabut asap juga berasal dari beberapa titik karhutla di Malaysia. Yang hari terakhir ini Kuching sebagai ibu kota Sarawak yang lokasinya di ujung utara Pulau Kalimantan sudah terdampak. Dan pemerintah Kuching sudah meliburkan sekolah tanggal 20 dan sampai 21 Agustus. Kemudian di Tebedu dan perbatasan dengan Entikong juga seminggu kemudian sudah meliburkan. Jadi asap ini memang bersumber terutama dari wilayah Kalbar, Kalteng. Di satu sisi Sarawak juga ada beberapa titik api ya. Sementara itu, Wakil Bupati Sambas Herwaldi Juhardi Alwi bilang aktivitas sekolah di Sambas masih berjalan normal. Masalah kebakaran hutan ini secara kebetulan kita juga ada musim El Nino ya. El Nino Godzilla itu juga salah satu hal yang memang tidak bisa kita elakkan lagi, dan juga terkait dengan budaya pindah-pindah lahan di dalam penanaman masyarakat. Tapi sampai sekarang alhamdulillah semua bisa kita kendalikan. Pas hari ini tadi kita dapat info dari sekian banyak titik tinggal 2 titik saja. Dari data BMKG per 20 Agustus, sebaran titik panas di Kalbar mencapai 3.759 titik. Khusus Kabupaten Sambas terdapat 59 titik panas. Kabut asap juga membuat sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Supadio Pontianak alami penundaan keberangkatan. Samsul Hardi, Kompas TV, Sambas, Kalimantan Barat. Saudara, paparan asap kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan kian mengancam kesehatan kelompok rentan, khususnya anak-anak usia sekolah.
Ancaman ISPA ini saudara memaksa para orang tua berjuang mandiri dengan mewajibkan dan memasangkan masker kepada buah hati mereka saat berangkat ke sekolah. Menyengatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Jalan Jurusan Pelaihari Banjarbaru membuat warga harus ekstra hati-hati saat beraktivitas di luar rumah. Bahkan seorang pejalan kaki terpaksa menutupi masker dengan tangan demi mengurangi sesak napas akibat pekatnya asap. Kondisi ini kian menjadi ancaman bagi kelompok rentan, terutama anak-anak usia sekolah seperti yang dialami Zahra, seorang pelajar sekolah dasar yang selalu diwajibkan orang tuanya memakai masker saat berangkat sekolah. Ini karena kabut asap, Mama Ulun nyuruh pakai masker. Kenapa? Biar kada batuk dan sakit tenggorokan. Memeriksa dan memastikan proteksi masker tertutup rapat di wajah anak menjadi benteng pertahanan mandiri bagi orang tua seperti dilakukan Hendra saat mengantar anaknya ke sekolah. Kekhawatiran kita tuh inilah kalau ada ISPA lah, jadi kita indikan untuk pakai masker. Karena memang anak-anak ini rentan ya Pak? Iya, rentan. Tapi untuk jam pelajaran ini ada diundur kah atau gimana? Untuk jamnya ada diundur karena tadi terkendala kabut asap kan kadang. Maraknya ancaman ISPA memaksa masyarakat berjuang mandiri demi melindungi kesehatan buah hati mereka, serta berharap pemerintah dapat secara serius menangani sumber asap agar anak-anak kembali dapat menghirup udara bersih. Tim Liputan Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kabut asap akibat kebakaran lahan masih menyelimuti sejumlah wilayah di kota Banjarbaru. Meski mulai menipis, aktivitas warga di wilayah Pengayuan kembali berjalan. Warga mulai beraktivitas seperti biasa, termasuk bekerja di tengah kondisi kabut asap. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Nabila Seva bersama tim liputan. Baik saudara, saat ini sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia bagian tengah. Kami masih melakukan pemantauan di wilayah Pengayuan, tepatnya berada di Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Kabut asap memang mulai menipis begitu saudara. Tidak seperti pagi tadi yang jarak pandangnya hanya tersisa sekitar 50 meter begitu pada pukul 7 pagi tadi. Sehingga saat ini sebagian warga sudah mulai melakukan aktivitasnya seperti mengantarkan sekolah, kemudian juga bekerja. Di belakang saya ini saudara, warga Pengayuan, yakni Bapak Rukacil sedang melakukan aktivitasnya, yakni bekerja. Kita bisa lakukan sedikit perbincangan dengan Bapak Rukacil. Bapak, pagi Pak. Pian biasanya begawe mulai jam berapa Pak? Jam 8. Oh jam 8 Pak ya? Karena kabutnya mulai berkurang Pak atau seperti apa Pak? Kurang kabutnya, kabut jam 10. Oh kalau kabut jam 10 Pak ya. Hari ini kabutnya gimana Pak menurut Pian? Hari ini kurang kabutnya. Pian biasanya mencari kayu kah Pak kerjanya atau apa? Cari kayu Bang. Walaupun kebakaran lahan kayak gini tetap cari Pak ya? Tetap mencari. Kami usahakan. Ada dampaknya nggak Pak? Mungkin banyak yang terbakar seperti itu galamnya atau seperti apa? Banyak kayak terbakar tapi kau aja kan galam kulitnya aja terbakar. Ya nggak kau aja diulah kayu seperti itu. Kalau untuk kesehatan Pian Pak seperti apa? Ada batuk atau apa kayak gitu Pak? Ya alhamdulillah kada ada Bang. Sehat aja kayak itu kada ada batuk-batuk. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Rukacil, selamat melanjutkan aktivitasnya lagi Pak. Demikian itu dia saudara pantauan kami di Pengayuan, Kota Banjarbaru. Tim Liputan Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karhutla di Kabupaten Berau dekati permukiman sebabkan kabut asap. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, aktivitas belajar mengajar di SDN 1 Landasan Ulin Selatan Banjarbaru berjalan normal meski sempat terdampak kabut asap pada pagi hari. Siswa mengaku berangkat ke sekolah menggunakan masker. Berikut kita simak laporan jurnalis Kompas TV Nabila Seva dan juru kamera Arpawi. Saudara, saat ini saya berada di SDN 1 Landasan Ulin Selatan.
Sekolah ini merupakan tempat yang cukup dekat dengan lokasi kebakaran hutan dan lahan dan juga yang terdampak kabut asap pagi tadi. Mari kita intip sedikit bagaimana proses pembelajaran di dalam setelah pagi tadi para siswa dan guru harus pergi ke sekolah dengan di tengah kabut asap seperti itu. Mari kita intip ke dalam. Baik saudara, beberapa siswa sedang melakukan kegiatan juga di luar sekolah, begitu ya, di luar kelas maksud kami. Dan kita coba seperti apa kegiatan pembelajaran hari ini di dalam kelas, apakah masih terdampak kabut asap atau seperti apa? Apakah A. Tengkorak? Ya, silakan. Ya. Bu, ini dari kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 ya. Ya, silakan. Ibu namanya siapa? Ibu Siska. Ibu Siska. Bu, mungkin pembelajaran hari ini berjalan seperti biasa kan Bu, atau seperti apa nih? Untuk hari ini seperti biasa. Seperti biasa. Dan dimulai dari jam pelajaran mulai dari jam 8 pagi. Pembelajaran utama lagi. Oke. Tadi ada sempat terdampak kabut asap atau seperti apa, Bu? Pagi tadi sempat terang, masih memungkinkan untuk berkendara, atau cuman memang ada tercium bau asap. Memang tercium bau asap gitu. Tapi kalau untuk saat ini sudah mulai kembali normal? Iya, gitu sudah ya? bersih udaranya gitu. Oke. Tadi pakai masker nggak Bu waktu pagi tadi? Iya, anak-anak tadi sewaktu datang ke sekolah mereka memakai masker selama perjalanan menuju sekolah. Tapi karena ini sudah mulai terang dan bau asap juga sudah hampir tidak tercium, jadi anak-anak melepas maskernya gitu. Oke, jadi boleh gitu Bu ya? Boleh. Ini lagi belajar apa nih adik-adik? IPA. Belajar IPA. Kayaknya seru banget pelajarannya ya? Ya. Ini namanya siapa? Nafisa. Nafisa tadi ke sekolah pakai masker nggak? Oke. Rumahnya di mana Nafisa? Sana dekat. Oh, di dekat sini aja ya. Oke deh. Kalau gitu tadi mulai lepas maskernya jam berapa, waktu mulai belajar atau gimana? Sudah sampai. Oh, waktu sudah sampai sekolah terus dibuka ya. Udah nggak ada kabut asap ya? Oke. Nafisa, ada ini nggak, ada kayak batuk atau sakit tenggorokan kayak gitu, ada nggak? Nggak ada. Oke, alhamdulillah berarti sehat-sehat aja ya. Oke deh, terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu. Ya, itu dia tadi saudara, kita sudah melihat bagaimana proses belajar. Alhamdulillah berjalan dengan normal gitu ya, berjalan baik. Adik-adik juga memulai pelajaran dengan menyenangkan begitu ya. Tadi kita bisa lihat sambil ada game-game seru dari Ibu Guru. Itu dia saudara, laporan dari tim liputan Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu saudara, di Kalimantan Timur, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Berau kini mendekati kawasan permukiman warga. Dampak kebakaran tersebut, kawasan kota di Tanjung Redep kini mulai diselimuti asap. Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kebakaran bahkan mendekati kawasan lahan perkebunan warga sejak sepekan terakhir. Petugas gabungan dari BPBD masih terus berjibaku di sejumlah titik yang masih terbakar. Tercatat saat ini ada sekitar 500 lebih titik panas di wilayah Kabupaten Berau. Suhu cuaca kini bahkan mencapai 36,5 derajat Celcius. Dampak kebakaran yang terus meluas selama 3 hari terakhir ini diperparah dengan mendekati permukiman. Kini kawasan kota di Kabupaten Berau mulai diselimuti asap tipis. Jarak kurang lebih 30 meter. Beberapa daerah kita lihat dari pantauan titik api juga masih cukup aktif ya, dan kabut asapnya sudah mulai terjadi di hari ini saja, di tanggal 21 aja kita lihat bahwa di Tanjung Redep sudah ada asap tipis ya di daerah Tanjung Redep seperti itu. Nah, kalau di Berau tadi kebakaran sudah mendekati pemukiman ke Pak, atau seperti apa? Iya, ini kalau misalnya kita lihat sudah sampai dekat ke arah dekat kota Tanjung Redepnya sudah sampai situ. Dari data sementara BPBD Kaltim, kebakaran hutan dan lahan di Kaltim mencapai 400 lebih dan luasan mencapai 900 hektar. Terhitung pada 19 Agustus kemarin, dalam sehari kebakaran mencapai 29 titik. Kejadian tersebut belum termasuk data di Berau yang saat ini mulai terlihat asap di wilayah kota. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Berau, Kalimantan Timur. Kita ke informasi selanjutnya.
Saudara, Aliansi Mahasiswa Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Kalsel Lumpuh di halaman kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Massa membawa 8 poin tuntutan, mulai dari penanganan kabut asap akibat karhutla, pemadaman listrik bergilir hingga kelangkaan BBM subsidi. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Provinsi Kalsel Kamis petang 20 Agustus 2026. Membawa 8 poin tuntutan, massa mendesak pemerintah daerah mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama di kota Banjarbaru. Selain karhutla, mahasiswa juga menuntut kompensasi atas pemadaman listrik bergilir dan solusi atas kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah wilayah Kalsel. Pastinya yang pertama yang karhutla dulu, karhutla itu segera ditangani. Maksud ditangani adalah secara konkret dan nyata, bukan hanya sebagai agenda tahunan yang dimana kita memadamkan biasa saja, mengawal dan juga beberapa orang yang datang ke kebakaran lahan, tapi solusi jangka panjang yang kita butuhkan. Di sela poin tuntutan utama, massa juga mendesak pemerintah daerah dan pusat segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Dalam aksinya, mahasiswa membentangkan spanduk dan poster protes sebagai bentuk keprihatinan atas ancaman ISPA akibat paparan kabut asap yang kian memburuk. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, Saudara, Gubernur Kalimantan Selatan tidak menemui mahasiswa saat aksi demonstrasi menuntut penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan. Hal ini membuat mahasiswa kecewa. Usai kurang lebih 30 menit melakukan orasi, Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian Haka bersama jajaran Forkopimda serta perwakilan Pertamina dan PLN hadir langsung menemui massa. Meski sebelumnya mahasiswa meminta Gubernur Kalsel Muhyiddin untuk hadir langsung guna menandatangani kesepakatan tuntutan, kehadiran Gubernur justru diwakilkan oleh Asisten 2 Sekda Prof Kalsel. Pihak Pemprov menyatakan Gubernur berhalangan hadir karena harus menghadiri acara penutupan Jambore Nasional. Ketidakhadiran Gubernur menuai protes dan kekecewaan mahasiswa karena surat pemberitahuan aksi sudah dilayangkan sebelumnya. Aksi demonstrasi mahasiswa menuntut penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan berujung ricuh. 2 pengunjuk rasa mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Usai berdialog dengan pemerintah dan tidak menemukan titik terang, massa aksi mencoba menerobos masuk ke gedung DPRD Kalimantan Selatan Kamis petang 20 Agustus. Aksi bentrok dan saling dorong antara massa dengan polisi tak terhindarkan saat mahasiswa menyampaikan 8 poin tuntutan terkait penanganan bencana karhutla di Kalsel. Tak berhasil menerobos pintu sisi kanan gedung, massa berpindah menyerbu pintu gerbang sisi kiri hingga berhasil dijebol dan mendorong aparat pengamanan. Akibat bentrokan, 2 pengunjuk rasa dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dan komunitas Kamisan dilarikan ke rumah sakit usai diduga mendapat tindakan represif dari polisi. Oleh teman-teman liput dari media, kami sendiri mendapatkan aksi represif dari aparat dan alma mater kami, identitas kami justru harus robek karena dilakukan tindakan represif aparat. Dan 2 teman kami sudah masuk rumah sakit, 1 diantaranya perempuan yang diduga dipukul oleh oknum anggota Polri. Begitu. Dan 1 teman kami juga masuk rumah sakit, 1 orang laki-laki, yaitu jenderal lapangan pada hari ini. Salah satu pintu gerbang yang berhasil dilepas dibentangkan massa ke tengah lapangan serta dihamburi sampah sebagai bentuk protes dari kekerasan aparat. Kapolresta Banjarmasin menyatakan siap menerima laporan aduan kekerasan dengan melampirkan bukti video serta berjanji memproses hukum anggota yang terbukti melanggar prosedur. Tentu kita harus membuktikan, ada alat bukti yang harus dilengkapi, apakah itu keterangan saksi dari pihak mereka melalui barang bukti HP misalnya, atau dari kami juga punya kamera pada saat itu seperti apa, termasuk barang bukti tadi digital misalnya melalui HP. Tentu juga ada keterangan ahli. Kelengkapan alat bukti ini menjadi keharusan. Kalau memang itu peristiwa pidananya ada, ya tentu kita akan proses. Karena tuntutan belum dipenuhi, mahasiswa berencana menggelar aksi unjuk rasa jilid 2 dalam 2 pekan mendatang. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, kericuhan terjadi saat aksi demonstrasi tuntut penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan.
Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Aulia Tasya terkait aksi demonstrasi tersebut. Saudara, saat ini saya masih berada di kawasan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana masa aksi tadi sempat ricuh setelah berdiskusi dengan perwakilan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil diskusi hari ini tidak menemukan titik terang dan tidak menemukan kesepakatan dari 8 tuntutan yang diajukan oleh pengunjuk rasa pada hari ini. Sementara itu, ada pun tuntutan yang menjadi poin utama pada demo Kalsel Lumpuh pada hari ini, diantaranya adalah terkait dengan penanganan karhutla, BBM subsidi yang langka, serta terkait dengan pemadaman listrik yang masih bergulir dan penuntutan kompensasi 50% bagi masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan. Tadi demonstrasi di hari ini sempat ricuh karena massa memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan lantaran tidak menemukan titik terang dari hasil diskusi pada hari ini. Namun saat ini saudara, masa aksi tentunya akan kembali lagi ke kantor DPRD untuk melakukan unjuk rasa karena pada hari ini demo tidak menemukan kesepakatan yang jelas. Saya Aulia Tasya dan juga Saida Aisyah melaporkan dari Kompas TV Banjarmasin. Hendak menyeberang dengan cara berenang, seorang pemuda 23 tahun di Sambas meninggal tenggelam. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, tak hanya mengancam kesehatan pernapasan, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan juga mengancam keselamatan jiwa para petugas sapu jalan. Berbekal sapu lidi dan masker seadanya, para petugas kebersihan di Banjarbaru tetap harus menjalankan tugasnya di tengah kabut asap karhutla. Meski kabut asap tidak setebal sebelumnya, petugas mengaku khawatir jika kabut asap mendadak pekat sehingga berpotensi tertabrak pengendara karena jarak pandang yang terganggu. Jarak pandang semakin pendek, Mas. Berbahaya bagi kami menyapu ini. Kadang ada tuh pernah kejadian kesenggol sampai jatuh teman kami. Jadi dari kantor misalnya kalau kabut tebal nih kami disuruh stop dulu. Jangan bekerja dulu. Ya. Kalau sudah agak terang baru kami turun lagi. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan, karena beberapa rekan seprofesi mereka sempat tersenggol akibat pekatnya kabut asap beberapa waktu lalu. Namanya di jalan ya, kalau ada mobil yang kelajuan bener ya, takutan kalau pinata kepak apakah itu bener ya. Kalau yang lain-lainnya sih aman-aman aja. Dedikasi para pekerja jalanan ini tentu patut mendapat perhatian, terutama dukungan berupa masker standar kesehatan dan bantuan vitamin guna melindungi diri dari bahaya ispa saat bertugas di tengah bencana karhutla. Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Masih soal karhutla, saudara. Polres Kuburaya saat ini menangani 6 laporan polisi terkait kebakaran hutan dan lahan. Jumlah ini menjadi yang terbanyak dibandingkan Polres jajaran Polda Kalimantan Barat lainnya. 6 laporan karhutla ditangani Polres Kuburaya dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Dari jumlah itu, 3 kasus diantaranya telah dilimpahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penanganan lebih lanjut, sedangkan 3 perkara lainnya masih dalam proses penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran serta pihak yang bertanggung jawab. Sampai saat ini, Polres Kuburaya belum menetapkan satupun tersangka dalam kasus ini. Untuk sampai saat ini memang masih dalam proses penyelidikan. Nanti apabila ditemukan bukti yang cukup akan segera ditingkatkan menjadi tersangka. Polisi menyebut 6 kasus karhutla yang ditangani terjadi di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Sungai Ambawang, Rasau Jaya, dan Sungai Raya. Untuk 3 kasus yang masih berjalan, penyidik terus mengumpulkan keterangan dan informasi dari lapangan. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Sementara itu, saudara, Kapolda Kalimantan Barat memastikan penegakan hukum terhadap pelaku karhutla dilakukan secara terukur dan profesional. Penindakan tetap memperhatikan kondisi geografis dan kearifan lokal masyarakat Kalbar. Kapolda Kalimantan Barat Irjen Albert Dedi Benharsyani menegaskan, selain secara terukur,
Penegakan hukum terhadap pelaku karhutla juga dilakukan secara profesional. Penindakan disesuaikan dengan kondisi geografis dan kearifan lokal masyarakat. Namun jika karhutla terjadi di kawasan korporasi, polisi akan bertindak tegas dan tidak memberikan toleransi. Berdasarkan data, luas lahan terbakar di Kalimantan Barat kini mencapai lebih dari 20.000 hektar. Di dalam menegakkan hukum, menghadapi situasi karhutla ini, khususnya terhadap masyarakat petani, masyarakat kecil. Tapi kami akan tetap bertindak tegas kepada korporasi yang melakukan kegiatan-kegiatan pembakaran, baik itu di wilayah lahan mereka sendiri ataupun hutan yang memberi dampak tadi kepada masyarakat. Penanganan karhutla juga membutuhkan peran masyarakat. Paguyuban masyarakat diminta membangun kesadaran dan kesiapsiagaan bersama pihak terkait untuk mencegah kebakaran. Kami masyarakat itu yang pertama adalah yang terdampak, gitu ya. Dan kami juga ikut berpartisipasi dengan pemerintah khususnya yang dekat di sini, Kuburaya dan juga Ketapang untuk ikut berpartisipasi mengurangi dampak dari karhutla, gitu ya. Dan kami turun langsung sebagai masyarakat dan juga perwakilan dari paguyuban-paguyuban. Kapolda menyebut penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memberikan efek jera, namun harus diawali dengan edukasi pencegahan dan pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan akibat membakar lahan seperti kabut asap dan kualitas udara memburuk yang bisa mempengaruhi aspek kesehatan, sosial hingga pendidikan. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Kita ke Kalimantan Selatan. Saudara Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik meminta seluruh unsur Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Selatan bersiap menghadapi musim kemarau panjang. Berdasarkan proyeksi BMKG, kondisi panas dan kering diperkirakan akan berlangsung hingga Februari 2027. Peringatan tersebut disampaikan Wamenko Pangan Hanif Faisal Nurofik saat memimpin rapat koordinasi karhutla di Posko Pantau Pengayuan Kecamatan Liang Anggang, Banjarbaru. Kondisi cuaca ekstrem saat ini dipengaruhi oleh 3 fenomena iklim sekaligus, yakni El Nino dari Samudra Pasifik dengan indeks mencapai 2,7, kemudian fenomena Indian Ocean Dipole positif dari Samudra Hindia dan puncak musim kemarau. Menanggapi kondisi tersebut, penanganan lapangan terus dimaksimalkan di bawah koordinasi Satgas Karhutla Pemprov Kalsel. Tim gabungan BNPB, BPBD, TNI, Polri, dan relawan diperkuat untuk pemadaman darat. Selain tim gabungan, sektor usaha dan swasta juga turut dilibatkan dengan membagikan titik koordinat tugas penanggulangan karhutla. Waktu yang sangat panjang ini mengharuskan kita semua berkolaborasi intensif di bawah koordinasi Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla Provinsi Kalimantan Selatan. Yang dalam konteks ini maka kita semua mewanti-wanti kepada semua tim bahwa kita akan mengalami masa perjuangan yang tidak pendek. Jadi mulai bulan Agustus sampai bulan Februari, hampir 7 bulan kita akan bergelut dengan kondisi panas ini. Prioritas penanggulangan saat ini difokuskan pada area ring 1, yakni kawasan sekitar Bandara Syamsuddin Nur. Karena sulitnya aksesibilitas tim darat menuju titik api, 3 unit helikopter waterbombing dari BNPB sudah dikerahkan untuk membantu pemadaman dari udara. Dari sektor usaha yang ada di Kalimantan Selatan dalam hal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Selatan. Insya Allah dalam waktu dekat besok kami akan mulai membagikan titik-titik koordinat di mana nantinya rekan-rekan dari unsur usaha dan swasta nanti akan bertugas untuk membantu kami dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari data BPBD Kalsel, hingga saat ini luasan lahan terbakar di seluruh wilayah Kalsel telah mencapai lebih dari 3.000 hektar. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Yang juga jadi sorotan saudara, seorang pemuda berusia 23 tahun ditemukan meninggal setelah tenggelam di Sungai Sambas Besar, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas.
Korban sebelumnya dilaporkan terjatuh ke sungai pada Selasa 18 Agustus 2026 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat saat berusaha menyeberangi sungai dengan cara berenang. Dari informasi yang diterima kantor SAR Pontianak, korban terseret arus saat berada di tengah sungai hingga akhirnya tenggelam. Operasi pencarian dilakukan tim SAR gabungan hingga pada Rabu 19 Agustus 2026 pukul 13.05 waktu Indonesia Barat. Korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal, sekitar 300 meter ke arah hilir dari lokasi kejadian. Usai dievakuasi, jenazah korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Korban diketahui atas nama Alpin, umur 23 tahun, dilaporkan tenggelam sekitar pukul 6.30 Pagi saat berenang menyeberangi sungai dari shelter Sejakung, dan korban terseret arus deras dan tenggelam. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR dari Posar Sintete berangkat menuju lokasi dan bersama unsur SAR gabungan melaksanakan pencarian di sekitar lokasi. Sehingga Saudara, usai jeda, kami akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya transparansi anggaran Kaltim jadi sorotan. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengaku telah menerima laporan 12 siswa SMP diduga positif narkoba. Kasus tersebut kini ditangani BNN Kota Samarinda. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyebut dirinya telah mendapat laporan dari tim pencegahan BNN terkait dugaan para siswa memakai narkoba. Sri Puji bilang kasus tersebut mencoreng dunia pendidikan. Ia juga mengaku sebelumnya pernah mendengar laporan langsung dari salah satu sekolah terkait siswa menggunakan narkoba. Namun laporan itu hanya sampai sebatas informasi. Ia menegaskan saat ini pihaknya hanya fokus bagaimana melakukan pencegahan agar kejadian tersebut tidak terulang. Terkait kasus itu sangat disayangkan, ini tamparan keras bagi dunia pendidikan Kota Samarinda, walaupun itu sebelumnya sudah ada juga laporan misalnya di Ilir. Waktu itu ada laporan dari kepala sekolahnya tentang adanya kasus atau diduga anak itu pengguna. Nah itu, tapi saat itu ya sampai situ saja kasusnya. Jadi kita lebih mengarahkan pada bagaimana sih sebenarnya program pencegahannya itu lebih kan utamakan daripada menyelidiki yang lain-lain itu. Sebelumnya, BNN Kota Samarinda saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon membenarkan 12 siswa yang diduga positif narkoba tersebut. 1 orang sudah dirawat inap di rumah sakit dan 11 lainnya dirawat jalan. Ini kan prosesnya lagi sudah total kan ada 12 siswa. Satunya memang sudah direkomendasikan untuk rawat inap, 11-nya di asesmen untuk rawat jalan. Nah, proses sekarang ini sudah 8 yang selesai untuk asesmen, kurang 3 lagi. Nah, mungkin sore atau besok pagi sudah ada kabarnya gitu nah. Rencananya hasil pemeriksaan keseluruhan akan disampaikan langsung oleh Kepala BNN Kota Samarinda Kombes Belni Warlansyah usai rapat di DPRD pada Kamis 20 Agustus. Namun usai rapat digelar, Kepala BNN dan jajaran justru langsung pergi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang sudah lama menunggu. Rijal Mustafa, Jasmin Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Informasi berikutnya, Saudara, pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026 di Kalimantan Timur menampilkan catatan evaluasi. Selain transparansi anggaran pada website resmi yang masih sulit diakses, tingkat kepatuhan OPD Pemprov Kaltim juga masih rendah. Transparansi tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur jadi sorotan Komisi Informasi Kaltim. Ketua Komisi Informasi Kaltim Sencihan menyebut masih banyak badan publik yang belum memperbarui dokumen anggaran seperti RKA dan DPA pada situs web resmi mereka. Sencihan bilang masyarakat hingga kini masih kesulitan mengakses data keuangan serta program kerja pemerintah. Sehingga ketepatan dan pembaruan informasi di dunia digital perlu evaluasi. Sampaikan bahwa ternyata informasi publik yang dibutuhkan itu yang harapannya netizen tadi kan ada soal pendidikan, soal pekerjaan, lowongan pekerjaan, kemudian soal informasi data bansos gitu kan.
Ternyata memang yang masih sulit diakses itu kaitannya dengan transparansi anggaran. Tak hanya masalah transparansi anggaran, kinerja keterbukaan informasi di internal Pemprov Kaltim juga masih minim. Dari 38 organisasi perangkat daerah atau OPD, baru 6 yang berpredikat informatif, sementara 4 OPD lainnya masih tidak patuh akibat kurangnya data pendukung dan minimnya peran pimpinan. Secara signifikan mungkin kemarin kurang data dukung evidence sih yang utamanya, perlunya kita melakukan treatment ya, komitmen utamanya pengampunya dalam hal ini kepala-kepala OPD, kepala lembaga untuk membersamai ya bahwa ini bukan cuma tugas seorang admin PPID tapi menjadi tanggung jawab bersama. Guna memperbaiki capaian tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika bersama KI Kaltim akan melakukan pendampingan agar keterbukaan informasi dapat menjadi tanggung jawab bersama kepala OPD dan bukan sebatas tugas admin PPID. Jaini Rashid, Jasmin Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Kita ke informasi menarik lainnya. Saudara, memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Singkawang menggelar khitanan massal. Diantar oleh orang tua dan kerabat, puluhan anak dengan wajah tegang mendatangi kantor Pemkot Singkawang untuk mengikuti khitanan massal. Wali Kota Singkawang, Chai Chwimi, bahkan memberikan angpau kepada para peserta dan mengajak mereka bernyanyi untuk mencairkan ketegangan. Chai Chwimi memastikan kegiatan ini bersumber dari gotong royong donatur tanpa APBD. Selain itu, juga ada pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, dan banyak lagi agenda sosial lainnya. Kegiatan Soekarno Run ini non APBD ya, ini benar-benar kegiatan gotong royong dilakukan berbagai pihak ya, tadi masyarakat kita yang membutuhkannya. Tapi hari ini kita fokus untuk sunatan masa, cek kesehatan gratis ya. Maka dari itu kita doakan acaranya berjalan baik dan lancar ya. Ada berapa ramai Bu target anak-anak Bu yang ikut? Target anak yang sudah saat ini sudah 50, sudah 45 kan, kita kan belum tahu ini datang terus. Yang jelas kita harapkan kegiatan berjalan lancar. Berbagai lomba dan bakti sosial masih digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kalbar. Informasi ini akan kami hadirkan dengan serangkaian informasi lain di Kompas Pagi. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, beragam kegiatan masyarakat masih berlangsung untuk menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Barat. Tidak hanya berbagai perlombaan, kegiatan juga diisi dengan bakti sosial bersih lingkungan. Semarak Hari Ulang Tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia masih berlangsung di Kalimantan Barat. Di Kota Pontianak, peringatan diisi beragam lomba yang diikuti oleh warga dari berbagai daerah. Satu di antaranya lomba tarik tambang yang diramaikan puluhan kelompok peserta, baik kategori putra maupun putri. Hadiah yang disediakan oleh panitia bahkan mencapai puluhan juta rupiah. Hadiahnya tarik tambang itu ada sekitar juara satunya 25 juta untuk laki-laki ya, spektakuler, dan untuk perempuannya sekitar ada 15 juta. Mungkin total semuanya ada 45 juta tarik tambang spektakuler yang diadakan kami. Sementara itu di Kabupaten Mempawah, peringatan diisi dengan aksi bakti bersih lingkungan. Warga bersama berbagai komunitas nampak kompak melakukan bersih-bersih fasilitas publik di Kecamatan Sungai Pinyu. Bersih-bersih di Terminal Sungai Pinyu. Sebenarnya ini bukan hanya untuk pertama kali, bukan untuk pertama kali bekerja sama dengan LPI. Ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, terutama untuk kegiatan dalam rangka mendorong sekolah di Wiata. Dalam kesempatan ini, masyarakat turut diajak mendeklarasikan komitmen cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan. Dion Setiawan, Kompas TV, Kalimantan Barat. Informasi menarik selanjutnya. Saudara, ribuan peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengikuti karnaval budaya yang mengusung tema Kerajaan Mataram Kuno. Dalam karnaval, peserta mengenakan atribut bernuansa lampau pada zaman Mataram kuno.
yang ada pada Candi Prambanan menyimbolkan sebuah sejarah untuk berbeda dengan karnaval pada umumnya. Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Pemuda, peserta karnaval menampilkan kostum dan properti layaknya zaman kerajaan Mataram kuno. Mulai dari busana hingga replika candi. Tak ketinggalan, peserta karnaval juga membawa gunungan hasil bumi sebagai bentuk rasa syukur. Peserta karnaval budaya yang mengangkat kejayaan kerajaan Mataram kuno ini menyusuri Jalan Pemuda dari Taman Lampion menuju panggung kehormatan di depan rumah dinas Bupati Klaten, Jawa Tengah. Karnaval digelar untuk melestarikan kebudayaan sekaligus menjadi upaya untuk mendongkrak pariwisata di Kabupaten Klaten. 80 orang ya, ini saya dengan Pak Dan Ramil yang memimpin. Konsepnya ini adalah prajurit tapal batas, jadi ganti warnanya ada di perbatasan, kita sebagai penjaga tapal batas dengan prajurit yang siap menjaga tapal batas. Ya, mengandung filosofi apa, Bu? Filosofinya ya kita tetap berjuang untuk negara, NKRI harga mati. Berapa lagi? Karnaval budaya ini pun disambut antusias warga Kabupaten Klaten dan sekitarnya. Diharapkan setiap tahun acara karnaval budaya bisa terus digelar, tentunya dengan menampilkan kebudayaan daerah. Nani Estuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Dan saudara, informasi menarik tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Kompas pagi hari ini. Saya Pita Herwin, mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap terus saksikan Kompas Pagi. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.